Dan saya lihat di sana itu ada satu kantong jenazah berwarna kuning, belum dibuka karena kita sedang berkumpul, dan pembimbing itu mulai membuka ya. Ketika dibuka ternyata ada jenazah laki-laki masih berpakaian, itu diikat dengan tali sambil meringkuk diikat tali gitu. Melihat salah satu pasien di lantai 2. Kondisi alhamdulillah lantai 1 baik-baik saja. Untuk ke lantai 2 itu harus menaiki lift. Ketika saya pencet, otomatis pintu lift itu terbuka. Iya. Ketika terbuka, saya melihat ada seseorang tinggi. Saya pakaiannya juga lupa apa ya, tapi tinggi, kepalanya itu menyentuh lift itu. Atas itu? Sambil gini. Matanya keluar. Rambutnya juga seperti rontok ya, rontok gitu. Berjatuhan itu? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di Dimensi Mistik bareng gue Aris. Dan kali ini Dimensi Mistik udah kehadiran salah seorang dokter, yaitu Dokter Gea, yang memiliki kejadian-kejadian janggal atau keanehan-keanehan pada saat praktek sampai menjadi dokter. Dan seperti apa kejadian-kejadian keanehan itu yang dialami sama Dokter Gea? Langsung aja kita sapa Dokter Gea-nya nih. Halo, assalamualaikum Dokter Gea. Waalaikumsalam. Terima kasih banyak dok sudah datang ke Dimensi Mistik nih. Iya. Untuk berbagi pengalaman-pengalaman yang menurut Dokter Gea sendiri janggal ya. Oh iya. Ya. Selama dalam praktek ini kan pasti banyak nih dok ya, dokter mengalami keanehan-keanehan atau kejanggalan nih. Oh iya, alhamdulillah banyak. Banyak ya? Iya. Boleh dong kejadian apa nih yang sampai saat ini masih terngiang-ngiang atau nggak bisa dilupain sama Dokter Gea? Ya, salah satunya ketika saya otopsi dan di IGD. Oh iya mas, salah satunya itu diantaranya ada yang di forensik atau otopsi dan di IGD. Kalau di forensik itu saya bertemu atau menemui sesosok jenazah yang sedang diikat meringkuk. Di dalam kantong jenazahnya Kantong jenazah. Dalam keadaan jongkok bisa dibilang gitu ya? Iya, seperti meringkuk itu. Gitu ya? Iya. Dan kalau yang di IGD itu saya bertemu berdampingan dengan satu sosok tinggi. Berdampingan nih? Berdampingan. Di dalam satu lift ya, tadi kita ngobrol ya dok? Iya, di salah satu ruangan. Di salah satu ruangan, ya di rumah sakit, masih di rumah sakit ya? Pastinya banyak banget nih kejanggalan-kejanggalan atau keanehan yang dialami sama Dokter Gea sendiri. Tapi nanti boleh kita lanjut ceritanya dok ya? Iya. Boleh kita tahan dulu? Baik. Ya tadi kalian udah denger sendiri gimana kisah-kisah atau cerita pendek dari Dokter Gea barusan. Tapi lagi-lagi seperti biasa, sebelum gue lanjut ke ceritanya, di sini gue mau ngingetin dulu buat kalian, kalau kalian punya pengalaman horor kisah nyata, mau jadi narasumber langsung seperti Dokter Gea kali ini, bisa banget kalian langsung aja chat ke nomor WhatsApp di bawah ini, atau kalian bisa DM ke Instagram Dimensi Mistik. Ya udah nggak usah berlama-lama, langsung aja ke seksian horor, kita mulai. Ya Dokter Gea, boleh dimulai nih gimana awal mengalami kejadian-kejadian yang menurut Dokter Gea ini aneh atau janggal selama praktek? Oke, ini kejadiannya dimulai ketika saya sedang mahasiswa praktek anatomi ya di laboratorium. Sebelum saya memulai, malam harinya itu saya bermimpi bertemu dengan seorang pria lansia sedang berdiri di satu tempat. Itu berkepala botak atau pelontos, berbadan kurus dan memakai celana warna hitam. Kalau pakaian saya lupa. Saya tidak tahu dia sedang apa, tapi sedang berdiri. Lalu saya samperi beliau untuk
berjalan ke satu tempat. Setelah itu saya lupa mimpi apa. Pagi harinya saya memasuki laboratorium anatomi yang sudah disediakan beberapa jenazah atau kadaver ya. Kadaver itu salah satunya ada yang bagi saya familiar. Ternyata kadaver itu adalah sosok pria yang saya temui di mimpi. Berasa seperti deja vu. Jadi awalnya di mimpi nih, ternyata melihat secara langsung. Iya, persis banget mukanya, sama badannya sama. Kepalanya juga tidak berambut ya. Iya. Kalau bagian bawahnya sudah tidak berpakaian ya, karena sudah menjadi kadaver. Satu-satunya cara, saya nggak tahu apa maksud beliau, tapi saya mengirimkan Al-Fatihah untuk beliau. Saya berterima kasih dengan kesempatan tubuh Bapak ada di sini, kita bisa belajar. Ada lagi dok, kejadian atau pengalaman yang janggal menurut dokter Gia pada saat autopsi atau yang lain nih, pada saat praktek? Ketika praktek itu kita memasuki dunia koas, yaitu dunia PKL bagi mahasiswa kedokteran. Stase pertama yang saya masuki adalah stase forensik. Itu ada banyak banget kejadian atau kegiatan yang kita alami. Salah satunya itu otopsi. Otopsi itu waktu itu yang paling menegangkan adalah ketika kita mendapatkan satu jenazah. Kalau nggak salah antara siang ke sore itu saya dikabari ada jenazah yang mau datang ke forensik. Oh baik, kita prepare lah. Kebetulan saya telat saat itu dan saya lihat di sana itu ada satu kantung jenazah berwarna kuning, belum dibuka karena kita sedang berkumpul, dan pembimbing itu mulai membuka ya. Ketika dibuka ternyata ada jenazah laki-laki masih berpakaian, itu diikat dengan tali sambil meringkuk diikat tali gitu. Dalam keadaan kayak gini nih? Iya, diringkuk. Terus ada luka tumpul di daerah kepala, sudah yang seperti berkali-kali, jadi ada bekasnya. Setelah itu kita lakukan otopsi lah. Sebelum kita mulai, itu peralatan sudah disiapkan, salah satunya scalpel atau pisau. Pisau itu juga udah lumayan tajam ya. Setelah menyentuh kulit, itu seharusnya terbuka ya, terkupas ya. Tapi ketika pertama kali disentuh itu oleh pembimbing ke kulit jenazah tersebut, tidak terkelupas. Sama sekali nggak terkelupas kulitnya? Iya. Sekali tidak, dua kali tidak, ketiga kalinya baru bilang pembimbingnya, mohon izin Pak, kita mau melakukan otopsi. Baru bisa. Setelah izin baru bisa terkelupas baru kulitnya? Bisa, iya. Jadi mungkin izinnya belum diterima mungkin ya sebelumnya, tapi setelah itu baru bisa. Tapi sebelumnya pernah ngalamin kejadian yang sama seperti ini kejadiannya? Saat itu kejadian pertama kali masuk ke stase forensik itu. Dan kalau boleh tahu dok sedikit, jenazah atau almarhum ini riwayatnya apa nih? Kenapa? Atau emang itu penyakit kah atau gimana? Nah, saat pertama kali itu kita tidak tahu ini karena apa. Tapi ada salah satu petugas yang bercerita, korban ini adalah seorang dibilang orang pintar atau dukun yang tinggalnya di pegunungan, punya klien atau customer yang tidak puas dengan apa yang didapatkan. Akhirnya customer itu melakukan hal yang tidak diinginkan dengan sajam langsung ya kasarnya langsung membacok kepalanya. Gitu. Ada beberapa luka kan. Itu ternyata tidak membuat
korban ini meninggal. Bisa dibilang si korban ini mendalami ilmu kebal lah gitu ya. Mungkin saya juga kurang tahu juga gitu. Setelah beberapa kali tidak meninggal, akhirnya si istri ini melihat, istri dan anak melihat, ternyata istrinya memberikan masukan, diikat aja. Diikat aja? Iya. Kalau mau meninggal diikat aja. Akhirnya diikat oleh si customer itu dengan tambang, tali tambang. Dengan tambang? Kalau nggak salah tambang. Terus ketika dibacok, itu baru meninggal. Sampai istrinya sendiri yang menyarankan? Iya, menurut petugas tersebut. Aneh ya. Iya, gitu. Jadi ya saya juga kurang tahu ya gitu. Ini kenapa seperti ini gitu. Iya, gitu. Setelah otopsi itu berlangsung, teman saya itu sedang membuat dokumentasi melalui kamera, beberapa foto pun diambil. Tapi ketika sedang mengulanginya lagi untuk melihat apakah ini benar atau sesuai, ternyata tidak ada, hilang semua. Semua foto, dokumentasi atau videonya hilang nih? Hilang. Aneh ya? Iya, jadi ya kita juga bertanya-tanya. Akhirnya mau nggak mau sih harus ambil ulang lagi. Ambil ulang pasti mau ya? Iya. Gitu, jadi ya lumayan lah gitu. Lumayan menguras energi bisa dibilang ya dok ya? Iya gitu, energi dan waktu. Iya. Gitu. Iya. Dokter Gia, ada lagi nggak sih kejadian-kejadian yang menurut Dokter Gia ini aneh setelah bagian dari autopsi ini? Nah, selama stase forensik ini saya juga bingung ya. Ada kejadian yang perlu dipertanyakan, kenapa harus seperti ini. Ketika ada autopsi salah satu jenazah, itu saya diminta datang gitu. Kamu kesini deh sama pembimbing. Yeah. Sama pembimbing. Dia bilang, iya Pak, aura pengantin kamu terlihat, kelihatan. Aura pengantin? Iya. Saya juga tidak dapat pembahasan itu maksudnya apa, kenapa aura pengantin itu seperti apa, berwarna atau berkarakter, atau saya juga nggak ngerti karena saat itu saya juga belum menikah, tidak ada, maaf ya, dibilang pakai yang lain enggak gitu kan, masih pakai pakaian ya koas, pakai baju jaga gitu, lusuh malah gitu. Tapi dibilang seperti itu, ya udah kata, kamu balik lagi. Oh ya udah. Cuma menyatakan kayak gitu aja nih pembimbingnya? Iya, di tengah otopsi. Pada saat lagi otopsi? Lagi otopsi, dipanggil. Maksudnya apa ya? Nggak tahu. Itu saya juga masih tanda tanya sih sampai sekarang gitu. Tapi ya udahlah gitu. Jadi memang ya mungkin memang harus diutarakan oleh beliau gitu. Kayak gitu ya. Tapi sampai pada saat ini Dokter Gia pun masih bertanya-tanya nih. Iya, sampai sekarang. Dengan maksud kata-kata waktu itu apa? Gitu ya? Iya, maksud waktu itu apa gitu. Ada lagi nggak dok pengalaman yang menurut Dokter Gia ini aneh selama praktek? Oke. Setelah dari stase forensik, kalau nggak salah itu 3 bulan di situ, saya pindah ke stase lain, yaitu stase penyakit dalam. Salah satunya itu saya harus jaga malam. Ketika jaga malam, saya memasuki salah satu bangsal. Kalau misalnya memang ada pasien baru, saya harus stay di situ. Ketika mau masuk, itu saya kira ya biasa kan suka ada keluarga pasien. Ya, saya beranggapan itu keluarga pasien atau pasien. Tapi kok ini perawakannya beda ya gitu. Di samping pintu bangsal itu ada yang berdiri seorang perempuan berambut panjang, lumayan panjang sampai menyentuh kaki, berpakaian warna merah,
matanya melotot ke saya seperti ya melotot ini, tapi mulut saya lupa itu seperti apa, tapi dia diam sambil Ini posisinya melotot. berhadapan nih, saling menghadap gitu? Iya, saya kan memasuki pintu, Iya. samping pintu itu ada yang berdiri sosok itu. Berarti jaraknya nggak jauh banget ya, Dok ya? Enggak, Deket banget nih. iya. Nggak mungkin dong saya lari. Iya. Karena kalau lari nanti dikiranya ada apa? Hmm. Masa ya saya beranggapan itu keluarga pasien. Iya. Besok paginya ada ya kebetulan ada konsulen juga dan perawat bilang, "Dok, itu ada salam dari si cantik," gitu. Ah, masa, katanya gitu. "Iya dok, itu ada si cantik lagi nungguin di pojokan." Ya karena saya nggak tahu ya, konsulen itu ya seperti biasalah visitasi gitu. Setelah konsulen pergi baru saya tanyakan, si cantik itu siapa? Ternyata perempuan yang berambut panjang berbaju merah itu dibilang si cantik. Si cantik Jadi julukannya. yang tadi malam itu ketemu ya itu dia. Ternyata dia nih pasien. Iya. Wow. Iya, Jadi iya. ya nggak tahu ya maksudnya dia menampakkan itu apa gitu, Apa menunjukkan maksud tujuannya gitu ya? Tapi tidak ada yang wah dia mau melakukan kejahatan atau apa, enggak sih, Nggak ada ya, Dok? enggak ada sih gitu. Apa mungkin ada lagi, Dokter Gia, kejadian-kejadian di bagian lainnya nih yang menurut Oke. horor atau ada keanehan? Ada setelah stase penyakit dalam, saya masuk ke beberapa stase. Salah satunya stase namanya radiologi. Di area radiologi itu kita menemui beberapa penyakit lah ya, entah masalah jantung atau enggak bagian perut atau yang lain. Tapi ada beberapa yang ini apa ya gitu. Ketika kita lihat misalnya ronsen gigi, di ronsen gigi itu kita melihat ini apa, itu kan harus struktur giginya bagaimana, itu kan harus kita deskripsikan. Tapi kita lihat ada satu benda seperti logam itu menempel di Dagu. Lumayan tipis banget ya, bukan segini lumayan besar ya, seperti lidi lah, menempel di sini. Tapi pasiennya tidak terlihat memakai logam di sini. Kelihatannya bersih gitu ya? Bersih, nggak ada di atas kulit itu nggak ada. Nggak ada. Tapi ketika di ronsen ada. Kita tanyalah, ini apa? Oh itu biasa, kata dokter radiologi. Itu namanya susuk. Susuk? Jadi susuk terlihat di ronsen. Susuk ini bisa terlihat di ronsen? Meskipun maaf dok, kayak misalkan kayak diletakkan di sini, semuanya pasti terlihat ya? Terlihat. Ada yang naruhnya di jidat atau di bibir, ada yang pernah di kemaluan, di kaki ada. Semuanya bisa terdeteksi gitu ya? Iya. Makanya kan kalau sebelum Saya baru tahu nih dok, di dunia kedokteran nih, di ilmu kedokteran ini. terlihat kan, karena kalau misalnya di ronsen itu selalu kan disarankan untuk melepaskan logam. Iya. Entah anting, entah jam cincin. gitu. Oh. Pasti akan terdeteksi. Kalau yang lagi viral sekarang sih ada yang foto di ronsen kan yang kayak gini ada, Iya. terlihat. Jadi mau pakai apapun logam terlihat kok. Pasti terlihat ya? Mau kondisinya seperti apa pasti terlihat. Tapi kalau tanpa di ronsen dalam kasat matanya? Tidak terlihat. Iya sama sekali nggak Nggak kelihatan. Ada ya waktu itu ada yang mau dioperasi pasien gitu, kelihatannya cantik banget kak bagi perawat laki-laki, tapi bagi yang perempuan biasa aja, ternyata pakai susuk. Kayak gitu ya? Berarti memang bener ya, emang ya dari dulu kita tahu lah ya,
Iya. tentang dunia susuk ini gitu ya. Iya, jadi ya untuk yang memakai itu kalau mau di ronsen pasti terlihat. Pasti terlihat ya. Sempet kaget dokter Gia mendapati Iya. hal itu. Iya, karena gimana cara masukinnya? Karena apa ya? Kita masukin Pasti ada jarum luka. itu aja ada luka kan, gitu atau enggak benda, ya itu pasti ada luka lah, Iya, berdarah ada atau bekasnya bekas. lah, tahu, iya. Tapi ini enggak. Ini bersih polos ketika di ronsen. Di radiologi baru terlihat semua ya. Terlihat. Wow. Maaf misalnya Mas pakai gitu Iya, kan. ilmu baru. Di sini gitu biar bisa bicaranya enak. Iya. Kalau di ronsen terlihat kok. Pasti terlihat ya. Terlihat. Enggak, saya mau polos nih dok. Alhamdulillah saya polos ini. Alhamdulillah. Cuma kebutuhan konten aja. Iya, baik. Mungkin ya ini juga kalau bisa dibilang saya dapat ilmu baru nih dok. Selama saya jalani konten kreator ini kan berbagai macam banyak cerita-cerita tentang spiritualis ya gitu ya. Nah ini kan baru tahu kalau misalkan kayak dunia spiritual itu bisa terbaca dalam ilmu kedokteran. Iya. Gitu, wih, canggih banget ya. Mungkin ada lagi dokter di bagian lain yang dokter Gia alami. Ada kebetulan saya juga di salah satu daerah, masih di daerah Banten. Itu saya pindah ke salah satu rumah sakit. Ketika stase kulit itu saya mau membereskan satu berkas, tapi berkas itu ketinggalan. Otomatis saya harus mengambilnya ke kosan. Mulai dari ruangan dokter ke kosan itu saya harus melewati satu lorong. Ketika melewati satu lorong saya bertemu dengan nenek-nenek ya, wanita lansia itu sedang berjalan. Kalau nggak salah sih bawahannya kayak pakai sarung kebaya gitu, iya sarung batik pakai tongkat, sedang jalan gitu. Saya cuman menatapnya aja, lanjut mengambil berkas ke kosan. Ketika balik lagi ke rumah sakit, saya melihat ada satu berangkar atau tempat tidur yang biasa didorong itu bersama keluarga yang sedang menangis. Di atasnya ada satu pasien yang ditutupi oleh kain batik. Tapi kok sama ya batiknya yang seperti dipakai nenek-nenek tadi. Sama persis dok. Iya. Begitu saya juga nggak tahu kenapa, tapi itu ada angin, kebukalah di bagian kepalanya. Iya. Ternyata yang di atas berangkar itu nenek-nenek yang tadi saya temuin, jadi itu sudah meninggal. Nenek yang ditemuin sama dokter Gia ini udah meninggal ternyata nih. Iya. Iya, bukan kayak film ya, tapi Iya, ini tapi saya kenyataannya. pernah lihat filmnya kayak gini nih. Iya, kayak gitu. Sedang didorong sama petugas untuk diantar ke mobil atau mobil ambulan lah seperti itu. Iya, ternyata nenek-nenek ini udah meninggal dunia. Udah. Tapi pada saat bertemu sama nenek-nenek ini ada komunikasi kah? Enggak, cuman ya udah ngeliatin aja. Sering Dia ngeliatin tatapan aja. tatapan aja. Gitu. Ternyata ada, nyata lagi nih ya. Saya pernah dok ngeliat di salah satu film bioskop lah ya. Oh. Dia menangani nenek-nenek, tapi ketika dia lagi berjalan ke arah kamarnya, nenek-nenek ini lewat. Kayak gitu sih. Hampir sama ya. Iya, tapi ini Mungkin semua dokter mengalami hal yang kayak gini lah. Karena kan berbagai banyak kejadian ya, beragam-ragam. Iya, gitu. Mungkin salah satunya ya inilah gitu. Iya. Nah, setelah dari otopsi itu selesai, akhirnya kita pulang. Saya pulang ke kosan karena lumayan lama ya, sampai tengah malam. Saya ke kosan saya itu sendiri gitu. Tengah malam kalau nggak salah jam 12 atau jam 1 pulang sendiri, nggak ada yang temenin. Di belakang stase forensik itu, ruangan forensik ada kuburan lah di situ. Itu makin lumayan lah. Selama perjalanan itu ada 100 meter.
saya langsung lari. Kenapa saya langsung lari? Karena saya ngerasa nggak nyaman, berasa seperti diikutin. Tapi di belakang itu nggak ada orang. Ya mungkin bagi saya ini feeling saya aja yang kurang baik lah gitu. Tapi sesampainya di kosan, sekitar kosan itu lampu nyala. Tapi di kosan saya buka pintu, lampu langsung mati. Lampunya kamar dokter G ini mati ya? Iya. Lampunya kamar sendiri aja nih? Iya. Yang lain nyala nih? Nyala. Tokat masih ada. Aneh tuh. Iya. Ya, terus setelah itu kan seharusnya bebersih ya gitu. Tapi saya enggak. Akhirnya saya kelelahan lah ya. Iya, capek dan takut juga. Akhirnya saya langsung menutup badan saya dengan selimut atau bed cover, dan seperti ada yang meluk saya. Seperti ada yang merangkul gitu ya? Iya. Dan saya juga kurang tahu ya siapa, karena mungkin saya juga ketakutan siapa itu berkecamuk gitu ya. Lumayan lama lah, atau enggak saya juga udah langsung bablas tidur. Ya itu ya lumayan tegang sih di situ. Pengalaman perdana pertama kali ya pada saat menangani autopsi jenazah ini. Iya, yang itu. Mungkin ada lagi nih dokter Gia, kejadian-kejadian yang bisa dibilang janggal selama dokter Gia ini praktek. Oke, ini sih nggak terlalu ya, tapi salah satunya di daerah Jawa Barat itu saya sedang mengantar pasien atau merujuk pasien ke salah satu rumah sakit. Saya mengantarnya menggunakan ambulans, ditemani oleh Pak Supir dan kalau nggak salah teman saya gitu, saya juga lupa. Tapi selama perjalanan itu saya duduknya di depan, tidak di belakang. Di depan itu terasa kaki saya itu dingin banget. Dingin banget. Dan pembawaan supir itu membawa ambulans lumayan kencang kan. Terasa dingin, tapi tidak ada celah yang bolong atau gimana ya, nggak ada. Mobil ambulans ini termasuk yang mobil lama, tapi saya merasanya ini kok kaki saya seperti ada yang memegang. Dibilang mencengkram berarti kan ada sesuatu yang menyakiti ya, tapi ini ada yang memegang pergelangan saya. Tapi di bawah nggak ada siapa-siapa. Terasa ada yang dipegang. Saya cuma bilang, Pak, hari ini dingin banget ya gitu. Badan saya sih hangat biasa, tapi kaki itu lumayan dingin banget gitu. Setelah sampai di rumah sakit tujuan, kaki saya normal lagi. Normal ya? Normal. Berarti lagi. sepanjang perjalanan di ambulan ini, kakinya dokter ini merasa seperti ada yang pegangin? Iya, di pergelangan itu. Setelah pulang, itu pun sama. Mengalami hal yang sama? Sama. Tapi kok di tempat yang sama gitu. Di tempat yang sama? Sama. Saya kan tidak di belakang, di depan. Oh. Gitu. Iya. Si bapaknya juga lumayan bawanya, lumayan ngebut juga. Lumayan dipercepat lah ya? Mungkin sopir ambulan ini tahu nih ya? Sebenarnya tahu tapi nggak mau ngasih tahu kali. Nggak mau ngasih tahu, takutnya jadi histeris atau heboh ya? Iya gitu. Tapi ya itu sih, ya lumayan dapat kenang-kenangan lah di situ. Selama ngikut di sopir ambulan ini? Iya gitu. Ada kejadian-kejadian yang dialami dokter Gia pada saat autopsi atau radiologi yang lainnya nih mungkin? Kalau di tempat praktek lain, salah satunya saya berjaga di IGD. Di IGD itu ada 2 lantai. Kebetulan saya jaga malam. Ketika jaga malam, jam berapa ya? Tengah malam lah. Saya harus melihat salah satu pasien di lantai 2. Kondisi alhamdulillah lantai 1 baik-baik saja. Untuk ke lantai 2 itu harus menaiki lift. Ketika saya pencet, otomatis pintu lift itu terbuka. Iya. Ketika terbuka, saya melihat ada seseorang tinggi. Saya pakaiannya juga lupa apa ya, tapi tinggi, kepalanya itu menyentuh
lift itu, Atas itu? sambil gini, matanya keluar, rambutnya juga seperti rontok ya, rontok gitu. Berjatuhan itu? Iya, rontok, apa ya, tipis-tipis, rontok gitu. Terus mau nggak mau untuk menaiki lantai 2, saya hanya taunya lewat lift itu. Iya. Lumayan besar kan lift itu, saya masuk, itu si sosoknya saya di sebelah sini. Ya kalau nggak gitu saya mau ketemu pasien lewat mana lagi? Ini dalam keadaan sadar nih dok ya? Sadar. Nggak nge-freeze sama sekali nih dokter Gia? Pada saat itu nggak ada kecurigaan misalkan kayak kayaknya ini bukan manusia nih atau gimana? Ya kalau mau teriak nanti dikiranya ada apa-apa sama pasien atau enggak yang lain, ya kan? Kejadiannya di jam berapa nih dok kejadian? Itu juga malam, tengah malam. Pada saat malam-malam ya? Tengah malam. Antara jam 12 sampai jam 2. Saya lupa tepatnya jam berapa. Tapi antara jam 12 sampai jam 2. Bisa setenang ini nih? Mau nggak mau, coba gini, kalau kita takut atau teriak, otomatis jadi keanehan dong bagi pasien. Iya pasti jadi malah ramai. Jadi makin, sedangkan pasien kan tengah malam sedang istirahat di IGD. Iya. Butuh apa ya? Butuh waktu untuk tenang, untuk lebih baik lah, walaupun di IGD ya. Saya nggak mungkin dong teriak minta tolong sama teman saya, karena dia juga lagi sibuk. Iya. Pikiran saya, yaudah, saya harus ketemu pasien di atas. Kalau nggak siap, saya pasien itu mau diapain? Kalian mau bertanggung jawab ya tugasnya? Iya, berdampingan. Berdampingan? Iya, dari lantai 1 ke lantai. Iya. Sama... Biasanya cuman ya 1 menit, 2 menit. Ini kerasanya tuh 5 menit. Berasa seakan lama nih? Seakan lama. Jadi ketika naik itu benar-benar yang pojokan aja. Ya kan saat itu pakai masker, nggak mungkin kan si sosok itu ngelihat saya gitu kan. Tapi cuman gini matanya. Ya saya juga cerita sama teman saya, ya buat apa? Iya. Nggak bisa langsung dipercaya dong, lo halusinasi paling gitu kan. Iya, pasti orang yang ngerasain ngomongnya. Iya, gitu. Tapi ya tetap aja kita sebagai dokter melakukan profesionalitas kita gitu. Setelah sampai di atas, ada perawat laki-laki. Saya bilang, Mas ini gimana gitu. Waktu itu saya manggilnya Mas ya, kalau sekarang namanya nurse. Mas, pasiennya gimana? Oh baik dok, kata. Ini mau obatnya tambah atau gimana? Oh ya udah nanti saya konsultasikan dulu. Baik, setelah itu selesai, kondisi pasien juga oke, saya turun lagi dong ke bawah, melewati lift tadi. Ketika saya pencet, lift kebuka, alhamdulillah tidak ada apa-apa. Udah hilang ya sosok yang tadi ini? Udah nggak ada, aman. Wah, iya, aman. Iya. Saya juga, aduh, nggak mungkin dong. Ini selama di dalam lift ini, dia bagusnya nggak? Untung tidak melakukan aktivitas apapun, jadi cuma diam. Dia hanya diam aja sosok ini dok? Iya, sama kayak yang si cantik tadi itu cuma diem aja. Tapi dokter pasti merasakan kayak merinding yang hebat ya? Bukan merinding sih, takut juga. Defense kita juga, lo tetap mau maju atau lo mau teriak gitu kan, kita gitu. Jadi ya udah, kita tetap maju untuk temuin pasien gitu. Salut banget sih dengan keberanian gitu. Dokter Gia ini nih. Ya mungkin ada dokter lain yang punya cerita yang lebih ya, atau enggak kisah yang lebih yang dialami, tapi kita tidak bisa men-share ini karena kita harus menghadapi pasien real. Iya. Keselamatan pasien itu kita utamakan. Ya. Gitu. Ketimbang kita mengalami kejadian horor, terus nggak melanjutkan gitu dok. Iya, karena pasien yang hidup itu lebih keren, mematikan sih. Kalau misal, kalau yang goib itu mau mencelakakan kita bagaimana? Iya. Gimana caranya?
gitu. Logikanya di situ. Iya, Ya? logikanya gitu. Itu sih. Ya, pengalaman horornya ada dan kejanggalan-kejanggalan lainnya juga ada nih dokter G ya. Ya, alhamdulillah kebagian. Kebagian nih Iya, jatahnya. kebagian iya. Mungkin ada lagi nih sepanjang karir di dunia kedokteran ini yang dokter G alami, baik di dalam kota maupun adakah yang di luar kota nih selama praktek? Oke, salah satunya kejadian yang miris sih tapinya ya. Di IGD juga ada pasien anak-anak, laki-laki lah, laki-laki usia antara belasan 10 sampai 17 tahun itu datang bersama ibunya. Anaknya sedang duduk di bed lah ya, duduk di tempat tidur berangkat sambil bermain handphone. Ibunya itu langsung kayak yang panik gitu ya. Dok, tolong bantu anak saya. Saya baru mau mendekatinya, dok tolong bantu anak saya kenapa ya gitu. Saya bilang sebentar dulu ya Bu, saya izin tanya dulu ke anak ibu. Ya dok. Dek, namanya siapa? Sambil main, ya namanya ini gitu. Adek kesini diantar siapa? Sama mama. Oh, kenapa katanya? Ini ada yang bisikin saya. Ada yang bisikin? Ada yang bisikin. Oh, bisikinnya gimana? Ini katanya saya disuruh bunuh diri. Hah? Bisikinnya gitu. Kelihatan nggak orangnya gitu? Enggak gitu. Oh ya udah berapa kali kayak gini dibisikinnya? Sering, tapi sambil main handphone. Sadar kalau misalnya diajak ngobrol oke. Diajak komunikasi masih ya? oke. Masih Tapi normal. bagi si anak ini hal ini mengganggu dia. Bisikan itu. Saya langsung bilang oke, yaudah saya ngobrol lah. Bertanya beberapa pertanyaan dan saya langsung bilang ke ibunya, Bu, izin, saya sarankan ibu besok kembali ke poli jiwa ya gitu. Saya tetap karena ini di IGD, saya berpikirnya ini masalah jiwa. Untuk masalah gaib, saya harus singkirkan itu dulu. Jadi nggak bisa disamaratakan ya dok? Nggak ya? bisa gitu. Hal Jadi gaib dengan spiritual. Iya. Maksudnya hal gaib dengan kedokteran gitu ya? iya, jadi harus kita berdasarkan logika. Gitu. Itu sih. Jadi nggak bisa kayak ya selama ini kan ya mohon maaf nih misalkan kayak ada penyakit yang di luar medis ya, misalkan kayak penyakit non medis yang disantet lah. Nah, Itu gimana nih menurut pandangan dari ilmu kedokteran dokter Gia nih? tetap kita berdasarkan apa yang dirasakan. Ketika pasien itu datang ke kita harus tanya, Bapak atau Ibu, apa yang dirasakan saat ini? Oke, batuk. Misalnya batuknya berdarah atau enggak, batuknya udah berapa lama, apa-apa. Kita tanyakan. Ketika mengarah, bagi kita tetap kita berdasarkan medis. Tapi kalau misalnya, wah ini dok ada yang dikirim atau apa, oke, kita pemeriksaan dulu. Kita tidak bisa bilang, oh iya Pak benar ini karena santet apa, enggak. Tetap setelah kita anamnesis kita harus ada pemeriksaan fisik dan tambahannya itu berupa laboratorium, ronsen atau yang lain. Itu akan menetapkan diagnosis kita. Tapi kalau kita yang belum memeriksa tapi sudah, oh iya Pak benar kata Bapak ini karena santet apa, pasien akan kesuges apa yang kita katakan dong jadinya. Betul banget. Jadi lebih baik kita selesaikan dulu, pengobatan kita jalani. Kalau emang bisa diselesaikan dengan itu, lanjutkan pengobatan. Kalau bukan karena itu, berarti ada penyakit lain, tetap kita berpikirnya logika. Kita berpikirnya tetap logika medis gitu ya? Iya. Secara medis gitu ya?
Tapi memang banyak kalau untuk penyakit-penyakit yang non medis itu sulit untuk diketahui di dunia kedokteran ya dok ya, atau gimana nih dok? Iya, karena kita tetap berdasarkan jurnal atau enggak data-data yang pernah kita baca ya gitu. Tapi kalau misalnya untuk mungkin ada beberapa nakes yang pernah mengalami hal di luar logika, itu memang ada. Tapi kita di sini positive thinking aja dulu. Positive thinking aja, karena kalau kita ngasih penjelasan ke pasien yang berlebihan juga mengganggu mungkin ya dok ya. Iya, gitu sih. Iya. Iya dok, ada lagi nggak sih dok kejadian-kejadian yang menurut dokter ini nggak masuk di akal atau di luar nalar nih? Oke, kejadian itu waktu saya praktek dokter. Ketika itu malam saya bermimpi ketemu seorang laki-laki, saya lupa lagi pakaiannya apa, tapi minta tolong ke saya, dok tolongin saya nggak kenal dong siapa gitu. Akhirnya ya udahlah, paginya saya aktivitas biasa, tapi tiba-tiba saya ditelepon sama seseorang, ibu-ibu lah. Dia bilang, dok tolong kesini dong, ada yang dibunuh katanya gitu. Hah? Oh bu, maaf, kalau misal seperti itu ibu lebih baik panggil polisi, biar nanti biar polisi yang akan melakukan tindakan tersebut gitu. Ya, oh ya udah. Nah ternyata usut punya usut, yang dibunuh itu adalah jenazah pria yang datang di mimpi saya. Jadi bisa dibilang arwahnya ini datang ke mimpi dokter Gia nih? Iya, minta tolong. Ternyata kejadian itu tengah malam. Prediksi dari ini penyelidikan, katanya saya dapat kabar. Iya. Kejadiannya itu malam, ada dendam lah gitu. Dendam. Pelakunya sih udah tertangkap ya? Gitu. Ini yang menurut dokter juga nggak masuk di akal ya gitu ya? Iya, kenapa harus ke saya gitu? Kan kalau misalnya seperti itu harus ada surat dari kepolisian untuk melakukan tindakan seperti itu. Padahal sama sekali nggak mengenali ya si korban ini gitu ya? Nggak mengenali. Iya. Mungkin ada sedikit lagi nih kejadian-kejadian yang janggal selama berprofesi sebagai dokter. Kalau janggal sih bagi saya yang terakhir ini, selama saya pulang jaga malam itu saya selalu melewati kuburan. Saat itu mengendarai motor sambil kondisi perut besar atau hamil besar ya. Ketika melewati kuburan itu ada perempuan rambut panjang lah, berbaju warna putih panjang. Itu istilahnya kayak kalau bahasa Sundanya ucang-ucang angge ya, ngegoyangin kaki di atas pohon itu. Jadi selama saya jalan di depan ini tuh ada pohon besar, dia sedang bergelantungan gitu. Tapi kaki ya nggak kelihatan. Itu saking panjangnya mungkin. Iya. Itu rambutnya gitu ya. Rambut dan pakaiannya. Nggak mungkin dong wanita naik ke atas pohon tersebut bukan tengah malam sih, malam-malam lah. Itu nggak ada orang sama sekali. Dan itu 2 malam. 2 malam. Kayak saya gitu kan jaga, mengalami hal sama di tempat yang sama. Iya. Dan saya takutkan kan kondisinya saya lagi hamil besar. Takutnya ada apa-apa. Saya terdistract dengan dia. Amit-amit saya jadi kecelakaan atau apa itu sih. Jadi mengganggu konsentrasi kita. Ya. Tapi sejauh ini dia tidak melakukan apapun. Cuman buat saya terdistraksi aja. Iya. Berarti emang banyak ya kejadian-kejadian yang menurut dokter sendiri tuh
ya janggal gitu ya. Kadang masuk logika dan nggak masuk di logika nih. Iya gitu. Jadi kita harus memisahkan itu dua. Memisahkan dua sisi nih. Iya gitu. Di sini saya juga baru dapat ilmu yang luar biasa nih dari dokter Gia. Maksudnya saya juga bisa tahu selama ini kan kayak dunia-dunia supranatural itu di luar ilmu kedokteran lah. Ternyata kan bisa terdeteksi dari radiologi ya, atau ronsen ini ya. Iya, ronsen bisa. Dan selama berkecimpung di dunia kedokteran ini, mungkin ini ya pengalaman-pengalaman yang dokter Gia share ke dimensi mistik nih. Iya, ya alhamdulillah bisa share ini. Tapi share ini tetap ambil positifnya. Tetap ambil positifnya. Karena mereka tuh sebenarnya nggak ada maksud jahat, tapi hanya memberitahu kita ada, Ya. tapi tidak untuk dipercayai secara berlebihan. Ya. Gitu. Kayak gitu ya. Tadi kan sempat kita ngobrol dok ya. Itu menurut saya edukasi yang sangat baik. Tadi kan dokter bilang ketika kita ngobrol tadi, katanya kalau menangani jenazah itu ya harus Minta izin dan diperlakukan secara gimana ya dok? Iya. Boleh nih dok? Jadi kalau misalnya dalam Islam kita menyentuh jenazah aja itu harus secara hati-hati. Gitu ya? Kenapa? Karena jenazah juga merasakan sakit. Jenazah merasakan sakit? Iya. Kalau dalam Islam seperti itu. Iya. Ya. Jadi perlakukan jenazah itu seperti kita ingin diperlakukan. Ingin diperlakukan ya? Berarti di kedokteran pun ini diterapkan ya dok? Maksudnya ya, kayak lagi memandikan, membukakan Iya, semuanya ada adab. pakaian adab ya? Ada adab gitu. Ya maksudnya nggak yang sembarangan gitu. Iya, benar. Dan menyesuaikan agama atau gimana nih Iya. dok? Atau disamaratakan ya dengan secara baik-baik lah lembut. Iya, secara baik-baik. Saya baru tahu dok. Ya, kita mungkin belajar itu bukan di satu tempat, tapi di berbagai tempat pun kita bisa belajar. Ada ilmu yang bisa kita ambil ya. Benar. Dan semua yang dibawain sama dokter Gia sendiri juga ya bisa ada edukasinya juga yang bisa diambil hikmahnya gitu ya, pelajaran. Sama sekali bukan untuk mendiskreditkan seseorang ya dok. Iya, benar. Sekali lagi terima kasih banyak dokter Gia udah sama-sama. meluangkan waktunya nih jauh-jauh dari kota Bogor nih. Maaf. Depok. Makasih. Terima kasih banyak dokter Iya, Gia. Sukses sama-sama. terus di karirnya ini. Katanya kan tadi ada buka praktek ya Iya. di rumah ya. Iya, saya praktek di Bogor dan di daerah Tebet. Di daerah tempat ya. Nah, mungkin nanti ada sobat-sobat dimensi mistik yang mungkin aja nih daerahnya di daerah-daerah Bogor dan Tebet bisa mampir ke dokter Gia kalau lagi membutuhkan kesehatan atau apa ya. Sekali lagi terima kasih dokter. Iya, Udah meluangkan sama-sama. waktunya udah hadir di dimensi mistik. Iya. Salam untuk keluarga di rumah. Iya, makasih.